Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dewi Nurmalasari Channel Berbagi Itu Indah. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan membahas tentang reaksi redoks dan elektrokimia bagian 2. Materi yang akan dipelajari ada 3, yaitu sel volta, potensial elektroda standar, dan baterai. Materi yang pertama yaitu sel volta. Susunan suatu sel volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut dengan diagram sel. Kalian bisa lihat di situ ada ditulis sama Bu Dewi Zn, kemudian garis tunggal dipisahkan dengan garis tunggal, Zn2+, kemudian garis double, Cu2+, garis single, Cu. Nah, ini artinya apa? Untuk yang berada di sebelah kiri itu yang Zn2+ itu adalah anoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi Zn menjadi Zn2+. Kemudian di katoda terjadi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Lalu di situ ada garis sejajar, ada garis 2 yang memisahkan antara anoda dan katoda yang menyatakan jembatan garam. Sedangkan garis tunggal ini menyatakan batas fase. Jadi misalnya Zn itu kan fasenya solid ya. Kemudian Zn2+ ini fasanya aqueous. Jadi untuk memisahkan fasanya itu diberi garis tunggal. Kalian bisa paham? Oke. Elektroda hidrogen sebagai elektroda standar. Potensial elektroda diukur dengan cara memasangkan elektroda tersebut dengan suatu elektroda pembanding atau elektroda standar menjadi suatu sel elektrokimia. Elektroda standar merupakan elektroda acuan yang dianggap mempunyai nilai potensial tertentu. Dalam hal ini, yang digunakan potensial standar adalah hidrogen. Elektroda standar yang digunakan adalah hidrogen dan platina. Kondisi standar maksudnya adalah diukur pada suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, 1 molar. Besarnya beda potensial elektroda tersebut adalah 0 volt. Jadi reaksinya dapat ditulis ya. 2H+ ditambah 2E menghasilkan gas H2. E0-nya adalah 0,00 volt. Atau bisa juga ditulis dengan cara H+ kemudian dipisahkan dengan satu garis tunggal menjadi H2. E0-nya sama dengan 0,00 volt. Jadi kalau yang atas itu ditulis reaksinya, sedangkan yang bawah itu ditulis notasinya. Bisa dipahami? Oke. Potensial elektroda yang diukur dengan menggunakan elektroda standar disebut dengan potensial elektroda standar atau E0. Ya, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini menggunakan elektroda standar hidrogen berada di katoda, kemudian yang di anoda elektrodanya adalah Zn. Jembatan garamnya NaCl, di mana di anoda terjadi setengah reaksi yaitu Zn menjadi Zn2+ plus 2E. Sedangkan di katode terjadi reaksi reduksi yaitu 2H+ ditambah 2E menghasilkan gas H2. Kalian bisa lihat di sana voltmeter menunjuk angka 0,76.
E0 sel dihitung dengan menggunakan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Tadi di katoda kan hidrogen, berarti hidrogen E0-nya sama dengan 0. Sedangkan di voltmeter tadi menunjuk angka 0,76. Artinya apa? Artinya besarnya potensial elektrode seng atau Zn adalah min 0,76 volt. Ya, jadi 0 dikurangi 0,76, maka akan diperoleh angka min 0,76. Penulisan persamaan reaksinya bisa ditulis dengan cara Zn2 plus 2E menghasilkan Zn. E0 sama dengan min 0,76. Atau bisa ditulis notasi setengah sel elektrodenya Zn2 plus kemudian diberi satu garis pemisah Zn, E0 nya sama dengan min 0,76 volt. Kalian bisa paham? Oke. Berikut ini Bu Dewi tampilkan tabel nilai potensial standar atau harga E0. Kalian bisa mencari literasi lain yang lebih banyak ya, karena ini Bu Dewi hanya menampilkan beberapa saja. Oke? Potensial sel atau E0 sel merupakan selisih antara nilai potensial elektrode dari anoda dan katode suatu sel elektrokimia. Dapat dituliskan dengan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau bisa juga ditulis dengan cara E0 sel sama dengan E0 reduksi, karena di katoda itu terjadi reduksi, dikurangi E0 oksidasi, karena di anoda terjadi reaksi oksidasi. Kalian bisa paham? Oke. Hubungan potensial elektrode standar dengan daya oksidasi dan daya reduksi. Semakin positif nilai potensial reduksi standar suatu zat, semakin kuat daya oksidasinya. Artinya, dia adalah oksidator kuat. Sebaliknya, semakin negatif nilai potensial reduksi standar suatu zat, maka semakin kuat daya reduksinya. Artinya, dia adalah reduktor kuat. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, Bu Dewi tampilkan deret volta. Deret volta ini cukup panjang kalau dihafalkan ya. Di sini ada hidrogen. Ini diberi warna ungu oleh Bu Dewi. Hidrogen ini harga E0 selnya adalah 0. Yang ada di sebelah kanan hidrogen ini semakin mudah direduksi. Yang berada di sebelah kiri hidrogen itu unsur-unsur yang mudah teroksidasi. Jadi cukup panjang, Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al dan seterusnya. Nah, ini supaya menghafalnya mudah, itu bisa menggunakan jembatan keledai. Ini kalau Bu Dewi coba buat jembatan keledainya, lilin kecil banyak cahayanya. Mang Ali minta zinc, krom, fero, sidikonisan. Prabu, sebel bisanya curangi hingga patah hatiku. Nah, mungkin kalian bisa membuat deret volta yang lain yang mudah diingat atau mudah dihafal dengan cara lain. Silahkan nanti dicoba ya. Selanjutnya, Bu Dewi berikan contoh soal. Diketahui sebuah potensial elektroda aluminium dan perak, datanya sebagai berikut. Al3 plus 3E menghasilkan Al, E0-nya sama dengan min 1,66. Ag plus E menghasilkan Ag, E0-nya 0,8. Pertanyaannya,
Tuliskan diagram sel yang disusun oleh kedua elektroda tersebut. B. Tuliskan reaksi apa yang terjadi dalam sel tersebut. C. Tentukan potensial standar pada sel tersebut. Yang D. Prediksikan apakah sebuah reaksi yang berikut ini berlangsung spontan dalam keadaan standar. Reaksinya AlNO3 3 kali plus 3Ag menghasilkan Al plus 3AgNO3. Ini diprediksikan dia berlangsung spontan atau tidak. Akan kita bahas ya setelah ini. Oke. Pembahasannya yang A, diminta tadi menuliskan diagram selnya ya. Untuk reaksi oksidasi pada anoda itu yang E0-nya lebih negatif, berarti aluminium. Sedangkan reaksi reduksi pada katoda itu untuk yang memiliki E0 lebih positif, berarti Ag. Sehingga diagram selnya yang ditulis adalah yang anoda dulu, kemudian baru katoda. Sehingga diagram selnya adalah Al, kemudian diberi satu garis Al3+, ini membedakan fasanya, kemudian ada dua garis ini adalah jembatan garamnya, Ag plus satu garis lagi, kemudian Ag. Itu menjawab pertanyaan yang A. Paham ya? Kemudian yang B. Yang B, katode. Di katode reaksinya kan berlangsung reduksi. Berarti Ag plus 3E, 3Ag plus 3E akan menghasilkan Ag. E0-nya, E0 reduksinya plus 0,8. Di sini dikalikan 3 karena untuk reaksi oksidasinya Al menghasilkan Al3+ plus 3E. E0-nya min 1,66. Agar bisa dikerjakan, maka jumlah elektronnya kan harus sama. Sehingga untuk reaksi yang atas ini dikalikan 3. Aslinya itu reaksinya adalah Ag plus E menghasilkan Ag. Dikalikan 3 sehingga menjadi Ag 3Ag plus 3E menghasilkan 3Ag. Namun di sini harga E0-nya tidak dikalikan, melainkan tetap, yaitu tetap 0,8. Sehingga reaksi selnya adalah kita coret-coret untuk E-nya, 3E-nya ya. Hasil akhirnya adalah 3Ag plus Al akan menghasilkan 3Ag plus Al3+. E selnya sama dengan plus 2,6. Bisa dipahami? Oke. Pembahasan untuk soal C, menghitung E0 selnya, yaitu E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau reduksi dikurangi oksidasi. Di katoda tadi positif 0,8 volt dikurangi min 1,66 volt. Min jadinya plus kan ya, sehingga ketemu angka plus 2,46 volt. Selanjutnya untuk menjawab soal D. Soal D tadi reaksinya AlNO3 3 kali ditambah 3Ag menghasilkan Al plus 3AgNO3. Ini reaksi ion bersihnya adalah Al3+ plus 3Ag menghasilkan Al plus 3Ag+. Maka reaksi yang reduksi, yang mengalami reaksi reduksi adalah Al3+ plus 3E menghasilkan Al. Di sini harga E0-nya adalah min 1,66. Kemudian yang mengalami reaksi oksidasi berarti Ag-nya ya, 3Ag menghasilkan 3Ag plus 3E.
Nah, di sini harga E0-nya sama dengan positif 0,8. Untuk menghitung E0 sel itu kan reduksi dikurangi oksidasi ya, atau katode dikurangi yang di anode, berarti min 1,66 min 0,8 volt, sehingga akan ketemu angka min 24 min 2,46 volt. Karena di sini ketemu angkanya adalah min 2,46 volt, artinya dia lebih kecil 0, berarti reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Materi selanjutnya adalah baterai. Sumber arus searah ini dibedakan menjadi dua ya, ada sel primer, ada sel sekunder. Sel primer itu adalah sel yang reaksinya tidak dapat balik, artinya jika sudah habis ya sudah tidak bisa digunakan lagi. Contohnya sel kering atau batu baterai itu ya, sel alkalin, sel peroksida itu kalau sudah habis maka tidak dapat digunakan kembali. Berbeda dengan sel sekunder ini sel yang reaksinya dapat balik sehingga atau istilahnya reversible seperti itu ya, sehingga dapat diisi ulang, dapat diisi kembali. Contohnya adalah aki, kemudian baterai nikel kadmium, baterai litium ya, baterai HP seperti itu ya. Ini kategorinya adalah sel sekunder karena bisa diisi ulang. Bisa dipahami? Oke. Berikut ini Bu Dewi berikan contoh penggunaan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Dicontohkan ada ada aki, kemudian ada baterai untuk jam dinding, baterai HP, dan lain-lain. Sel kering ini dikenal dengan nama batu baterai. Jadi orang awam menyebutnya batu baterai. Sel ini terdiri dari katode yang terbuat dari grafit. Nah, ini ada di tengah itu ya, batangnya itu, dan anode dari logam seng. Elektrolit yang digunakan merupakan pasta yang merupakan campuran MnO2, pirolusit, kemudian serbuk karbon, dan amonium klorida. MnO2 bertindak sebagai oksidator, sedangkan NH4Cl sebagai media yang memberi suasana asam. Di sini Bu Dewi tampilkan gambar penampangnya ya, bisa kalian cermati di sana. Ini prinsipnya adalah reaksi pada elektrolisis, sehingga terjadi reaksi di anode dan juga di katode. Di katode terjadi reaksi reduksi dan di anode terjadi reaksi oksidasi. Bisa kalian lihat di sini untuk persamaan reaksinya. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya sel alkalin. Sel alkalin merupakan penyempurnaan dari sel kering tadi, yaitu dengan menggantikan amonium klorida dengan pasta KOH. Melalui penggantian ini, beda potensial yang dihasilkan akan relatif tetap dan baterainya cenderung lebih awet. Anoda sel alkalin terbuat dari logam Zn dan katodanya dari MnO2 yang dicampur dengan KOH. Jadi kalau tadi sel kering tadi campurannya adalah NH4Cl, kalau sel alkalin ini campurannya adalah KOH. Reaksi yang terjadi sama, terjadi reaksi oksidasi dan reduksi, di mana di anoda terjadi reaksi oksidasi dan di katoda terjadi reaksi reduksi yang reaksinya bisa kalian lihat di sini ya. Bedanya apa? Di sini di sel alkalin itu akan lebih awet dibandingkan dengan sel
kering atau batu baterai biasa, gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya sel peroksida. Sel peroksida ini banyak digunakan untuk arloji, kalkulator, dan alat-alat elektronik kecil lainnya. Anoda sel perak oksida terbuat dari logam seng, kemudian katodanya oksida perak Ag2O, dan elektrolitnya adalah pasta yang mengandung KOH, jadi sama dengan sel alkali ya. Reaksi yang terjadi prinsipnya juga sama, ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi, kemudian oksidasinya terjadi di anoda, katodanya terjadi reaksi reduksi. Reaksi selnya bisa kalian lihat pada monitor berikut ini ya. Di situ. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya yaitu sel Aki. Sel Aki ini disebut juga sebagai sel penyimpan karena dapat berfungsi sebagai penyimpan listrik yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Sel Aki ini termasuk sel sekunder. Kenapa? Karena dapat diisi ulang. Anodanya terbuat dari logam timbal atau plumbum atau Pb ya. Kemudian katodenya terbuat dari logam timbal yang dilapisi dengan PbO2. Sedangkan PbO2 ini yang berperan dalam reaksi redoks. Sebagai elektrolit digunakan asam sulfat yaitu H2SO4 yang kadarnya kurang lebih 37%, yang biasanya disebut sebagai aku syur. Seperti itu. Nah, reaksinya yang terjadi dalam sel Aki itu sama, ada reaksi oksidasi dan juga ada reaksi reduksi. Reaksi oksidasi terjadi pada anoda dan reaksi reduksi terjadi di katoda. Untuk total reaksi selnya itu Pb ditambah PbO2 ditambah 2SO42- plus 4H plus akan menghasilkan 2 PbSO4 dan 2H2O. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya sel nikel kadmium. Sel nikel kadmium ini merupakan sel kering yang dapat diisi kembali. Berarti dia termasuk sel sekunder ya, karena bisa diisi kembali. Anodanya adalah CD kadmium, kemudian katodanya Ni2O3 dalam bentuk pasta, yang dihasilkan adalah N0 selnya yang dihasilkan adalah 1,29 volt. Penggunaan baterai ini sudah jarang digunakan karena kadmium merupakan logam berat yang tentunya akan mencemari lingkungan dan tidak baik untuk kesehatan ya. Beda potensialnya reaksi ini dapat balik atau dapat reversible atau dapat diisi ulang. Namun untuk saat ini seperti Bu Dewi sampaikan tadi sudah jarang digunakan karena sel kadmium ini berbahaya bagi lingkungan atau mencemari lingkungan. Prinsipnya sama sih, ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Reduksinya terjadi di katode, kemudian oksidasinya terjadi di anode, seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini reaksinya, dan Bu Dewi tampilkan juga gambar yang Bu Dewi ambil dari internet penampang dari sel nikel kadmium. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Oke. Baterai litium. Baterai litium atau disebut juga Li-ion merupakan baterai yang banyak digunakan pada telepon seluler, laptop, tablet, dan perangkat elektronik lainnya.
Baterai lithium ini merupakan hasil nanoteknologi di mana atom-atom Li ditaburkan pada lembaran grafit yang berukuran sangat kecil atau berukuran mikro yang membentuk molekul LiXC6. Aduh susahnya, LiXC6. Katodenya merupakan oksida logam lithium yang terbentuk dalam senyawa LiMn2O4 atau LiCoO2 dengan elektrolit yang terbuat dari LiPF6 yang dilarutkan dalam pelarut organik dengan konsentrasi 1 molar. Ion Li+ bergerak dari anoda ke katode atau sebaliknya. Reaksinya terjadi reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katode. Nah, ini baterai lithium ini yang akrab dengan kita sehari-hari ya, karena hampir setiap hari kita bawa HP. Nah, di sana baterai lithium ini yang menjadi sumber kehidupannya HP kita gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, sel bahan bakar. Sel bahan bakar ini merupakan sel galvani di mana reaksinya adalah oksigen dan hidrogen dialirkan secara kontinu ke dalam elektroda berpori. Anodanya adalah nikel, katodanya nikel oksida, dan elektrolitnya adalah KOH. Reaksi yang terjadi di anoda adalah 2H2 plus 4OH- menghasilkan 4H2O plus 4E, dan di katode terjadi reaksi reduksi O2 plus 2H2O plus 4E menghasilkan 4OH-. Reaksi selnya 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Untuk proses terjadinya reaksi pada sel bahan bakar ini bisa kalian lihat di gambar di samping itu ya. Bisa dimengerti? Oke. Demikian tadi pembahasan tentang reaksi redoks dan elektrokimia bagian 2. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Budi sarankan silahkan perbanyak membaca dari literasi lain, baik di internet atau di buku yang kalian punya, agar lebih bisa memahami. Nanti juga latihan-latihan soalnya dicoba untuk dikerjakan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.